Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Muhammad Hanafi selaku dosen mata kuliah Manajemen K3 dan teman-teman ADPA GK yang berbahagia. Perkenalkan, saya Anastasia Putri Wulanjani, NIM 20811334079, mahasiswa D4 Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta. Di video kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai studi kasus Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja PT Angkasa Pura I dan II. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan materi mengenai studi kasus Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja PT Angkasa Pura I dan II. Baik, yang pertama ini saya akan menyampaikan mengenai sejarah PT Angkasa Pura I dan II. PT Angkasa Pura atau Persero adalah badan usaha milik negara yang berada di lingkungan Departemen Perhubungan dan memberikan kontribusi yang kepada negara dan masyarakat melalui pengusahaan dan pelayanan jasa kebandarudaraan yang sifatnya komersial di Indonesia. PT Angkasa Pura Persero didirikan pada tanggal 20 Februari 1992 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1962 dengan nama perusahaan PN Angkasa Pura Kemayoran yang mempunyai tugas sebagai pengelola dan pengusaha Bandar Udara Internasional Kemayoran, Jakarta. Pada tanggal 17 Mei 1965, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21/1965, pemerintah merubah nama PN Angkasa Pura menjadi PN. Dalam pembagian wilayah pengelola bandar udara, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1987, nama perusahaan umum Perum Angkasa Pura I. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1992, perusahaan umum Perum Angkasa I diubah menjadi perusahaan perseroan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah agar dalam pengelolaan pemerintah, bandar udara lebih berorientasi pada pencapaian keuntungan, maka pada tanggal 2 Januari 1923, Perum I berubah bentuk badan hukumnya menjadi PT Persero I, dan bersamaan dengan dibentuknya Perum Angkasa Pura II yang khusus bertugas mengelola Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma. PT Angkasa Pura II Persero telah mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk mengelola PT Angkasa Pura II Persero telah mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk mengelola dan mengupayakan pengusahaan Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng yang kini berubah nama menjadi Badan Internasional Jakarta Soekarno-Hatta serta Bandara Halim Perdana Kusuma sejak 13 Agustus 1984. Keberadaan Angkasa Pura II berawal dari perusahaan umum dengan nama Perum Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1984. Kemudian pada 19 Mei 1986 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1986 berubah menjadi Perum Angkasa Pura II. Selanjutnya, pada 17 Maret 1992, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1992, berubah menjadi Perusahaan Perseroan atau Persero. Dirinya PT Persero Angkasa Pura I dan II bertujuan untuk menjalankan pengelolaan dan pengusahaan dalam bidang jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara dengan mengoptimalkan pemberdayaan potensi sumber daya yang dimiliki perusahaan dan penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Hal tersebut diharapkan agar dapat menghasilkan produk dan layanan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan masyarakat. PT Persero Angkasa Pura I dan II dipercayai pemerintah untuk mengelola bandar udara. Bandar tersebut adalah PT Persero Angkasa Pura I mengelola Bandara Udara Ngurah Rai Bali, Bandar Udara Juanda Surabaya, Bandar Udara Hasanuddin Makassar, Bandar Udara Sepinggan Balikpapan, Bandar Udara Samratulangi Manado, Bandar Udara Frans Kaisiepo Biak, Bandar Udara Adi Sumarmo Solo, Bandar Udara Samsudinur Banjarmasin, Bandar Udara Ahmad Yani Semarang, Bandar Udara Patimura Ambon, Bandar Udara Selat Parang Mataram, Bandar Udara Adi Sucipto Yogyakarta, dan Bandar Udara El Tarik Pang.
Lalu PT Persero Angkasa Pura II, yaitu 1. Bandar Udara Soekarno-Hatta Jakarta, Bandar Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Bandar Udara Internasional Kuala Namu Medan, Bandar Udara Supadio Pontianak, Bandar Udara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Bandar Udara Hussein Sastra Negara Bandung, Bandar Udara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang, dan Bandar Udara Sultan Taha Jambi. PT Persero Angkasa Pura I dan II berkomitmen untuk membangun budaya kesehatan dan keselamatan kerja dalam seluruh aspek bisnisnya. Di dalam pasal 87.1 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dinyatakan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Selanjutnya, ketentuan mengenai penerapan SMK 3 di dalam PP nomor 50 tahun 2012 tentang SMK 3 PT Persero Angkasa Pura I dan II berupaya untuk membangun lingkungan kerja dan bandara di mana para pekerja dan penumpang terjamin keselamatannya. PT Persero Angkasa Pura I dan II percaya hal tersebut tidak hanya meningkatkan produktivitas kerja, namun juga menambah kepercayaan penumpang. Komitmen PT Persero Angkasa Pura I dan II pada K3 dinyatakan melalui berbagai kebijakan, strategi, serta program yang didasari oleh keputusan direksi nomor Kap.DU.153-OM.02-2020 tanggal 10 September 2020 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja korporat. PT Persero Angkasa Pura I dan II berupaya untuk mencegah dan mengendalikan potensi bahaya untuk melindungi setiap orang, aset perusahaan, dan lingkungan sekitar dari kemungkinan terjadinya kecelakaan dan kesehatan kerja. Yang selanjutnya ada program kesehatan dan keselamatan kerja. Sesuai dengan visi PT Persero Angkasa Pura I dan II dalam melaksanakan salah satu misinya, yaitu memastikan keselamatan dan keamanan sebagai prioritas utama, maka direksi dan karyawan PT Angkasa Pura I dan II berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi semua peraturan perundang-undangan pemerintah yang berlaku dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, menjamin keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Lalu yang ketiga, melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. PT Persero Angkasa Pura I dan II dalam program kesehatan dan keselamatan kerja terus mengembangkan potensi program kesehatan dan keselamatan kerja di semua bandar udara dari PT Persero Angkasa Pura I dan II. Adapun program-program kesehatan dan keselamatan kerja yang sudah dilaksanakan dari bandar udara PT Persero Angkasa Pura I dan II adalah: yang pertama, fokus group discussion occupational safety health in airport, membangun kesadaran akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di lingkungan kerja PT Persero Angkasa Pura I dan II. Lalu hasilnya adalah forum group discussion dengan tema Occupational Safety Health in Airport dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2017 di Makassar, melibatkan narasumber dari Dinas Kementerian Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan dan PT Garuda Indonesia dengan kesimpulan sebagai berikut. K3 merupakan investasi jangka panjang serta dapat dimulai dari hal yang kecil dan mudah bagi seluruh pihak baik internal maupun eksternal. Lalu yang kedua, SMK 3 merupakan integrasi K3 pada sistem perusahaan. Yang ketiga, kinerja perusahaan dapat ditingkatkan melalui peningkatan sistem manajemen K3 secara menyeluruh di perusahaan. Lalu program K3 yang kedua adalah peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, donor darah karyawan atau karyawati. Lalu yang kedua, lomba poster K3 yang diikuti karyawan atau karyawati. Lalu pemasangan spanduk tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu lomba senam yang diikuti karyawan atau karyawati kantor pusat. Dengan
bersasaran untuk menumbuhkan kesadaran dan budaya ketika di tempat kerja. Lalu terciptanya tempat kerja yang aman, nyaman, efisien untuk mendorong produktivitas, dan terwujudnya kemandirian dalam berbudaya. Dengan hasil pelaksanaannya dilaksanakan pada tanggal 12 Januari sampai 12 Februari 2016 dengan tema tingkatkan budaya ketiga untuk mendorong produktivitas dan daya saing di pasar internasional. Lalu ada seluruh kegiatan diikuti oleh peserta dengan penuh antusias. Dengan jumlah peserta donor darah mencapai 95 peserta. Lalu untuk program yang ketiga ada pelatihan First Aider atau P3K dengan sasaran yang pertama, peningkatan pemahaman personil dalam melakukan tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan sehingga tingkat keparahan kecelakaan kerja yang menyebabkan penderita mengalami penurunan kualitas kerja untuk sementara waktu ataupun terjadi jasa permanen dapat dikurangi. Yang kedua, pemenuhan peraturan Menteri Tenaga Kerja RI nomor 15 tahun 2008 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja. Dengan hasil sebagai berikut. Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 23 Februari 2017 di Lombok dengan diikuti oleh 20 peserta dari kantor pusat dan kantor cabang dengan materi pelatihan sebagai berikut. Yang pertama, peraturan perundangan yang berkaitan dengan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K, yang kedua dasar-dasar kesehatan kerja, yang ketiga dasar-dasar pertolongan pertama pada kecelakaan kerja, lalu yang keempat, anatomi dan faal tubuh manusia. Yang kelima, pedoman penyediaan fasilitas P3K. Yang keenam, bahaya dan penanganan terhadap sengatan panas, keracunan, paparan bahan kimia, dan kejang. Lalu yang selanjutnya ada teknologi dan alat-alat keselamatan kerja. Dikutip dari jurnal karya Mustafa A. dan Marbun CMD dengan judul Kewajiban Kontraktor Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT Angkasa Pura II Kantor Cabang Bandar Internasional Kuala Namu, bahwa kontraktor di lingkungan kerja PT Angkasa Pura II Persero Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Kuala Namu merupakan salah satu perusahaan yang sudah melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja dengan cara menyelenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Mengingat perusahaan tersebut bergerak di bidang konstruksi dan bangunan yang memiliki potensi kecelakaan tinggi. Maka dari itu, Endra Purnawirawan selaku kontraktor di lingkungan bandar udara menyebutkan bahwa masalah keselamatan dan kesehatan kerja dalam perusahaan ini sudah kami upayakan. Untuk keselamatan kerjanya, kami sudah menyediakan alat-alat pelindung seperti helm, sarung tangan, sepatu, pelindung mata, masker, dan sabuk pengaman apabila mereka bekerja di ketinggian. Namun, banyak dari mereka yang tidak mau memakai alat-alat pelindung tersebut karena tidak terbiasa. Apalagi kalau disuruh memakai sabuk pengaman, jelas tidak mau katanya, seperti monyet, seperti itu. Sedangkan untuk kesehatan kerjanya, bentuk pelindungan dari kami, misalnya ada yang sakit atau mengalami kecelakaan akibat kerja, kami membawanya ke dokter atau ke rumah sakit. Intinya, pihak kami bertanggung jawab. Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Bapak Slamet Waluyo yang bertugas sebagai manajer sekaligus mandor kontraktor di lingkungan kerja Bandar Udara Kuala Namu Internasional, beliau mengatakan bahwa pihak perusahaan memang sudah menyediakan alat pelindung kerja. Namun, banyak dari mereka yang tidak mau memakainya, alasannya tidak biasa. Misalnya ada 10 pekerja yang mau memakai alat pelindung, hanya 4 atau 5 saja. Padahal kami sudah memperingatkan, tetapi tetap saja mereka tidak mau memakainya. Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa kontraktor di lingkungan kerja Bandar Udara Kuala Namu Internasional sudah menyelenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja dengan cara menyediakan alat pelindung diri untuk para pekerjanya. Meski perusahaan sudah menyediakan alat-alat pelindung, namun pada kenyataannya banyak dari mereka tidak mau menggunakannya. Pihak perusahaan sudah memperingatkan, namun para pekerja tetap tidak mau menggunakannya dengan alasan tidak biasa, terlihat seperti monyet kalau memakai sabuk pengaman, dan sebagainya.
Dengan demikian, bahwa keselamatan dan kesehatan kerja ketika dapat diartikan sebagai upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit, dan sebagainya. Namun yang terjadi di Bandar Udara Internasional Kuala Namu bahwa keselamatan dan kesehatan kerja masih belum dilaksanakan dengan baik oleh pekerja yang bekerja. Seperti yang dikatakan oleh beberapa pendapat dari jurnal milik Ahmad Mustafa dan Jamunin Marbun ini, dalam K3 juga terdapat alat pelindung diri, yaitu kelengkapan wajib yang digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya risiko kerja untuk menjaga keselamatan kerja itu sendiri maupun orang lain di tempat kerja. Penggunaan APD disesuaikan dengan profesi atau pekerjaan yang dilakukan. Secara umum, APD terdiri dari alat pelindung kepala, alat pelindung mata dan muka, alat pelindung pendengaran, alat pelindung pernapasan, alat pelindung tangan, alat pelindung kaki, alat pelindung ketiga, dan alat pelindung tubuh. Penggunaan APD yang terjadi di Bandar Udara Internasional Kuala Namu bahwa APD masih belum sepenuhnya digunakan dengan baik. Padahal memakai alat-alat pelindungan diri serta memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja merupakan kewajiban pekerja terhadap perusahaan. Lalu yang selanjutnya ada tipe-tipe kecelakaan kerja. Dikutip dari jurnal karya Wahyu Saputra dan kawan-kawan dengan judul Analisis Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja pada Pekerja Ground Handling di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta, studi kasus PT Gapura Angkasa yang berisikan bahwa aktivitas ground handling di Bandara Adi Sucipto rawan akan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dalam pelaksanaannya, sehingga penerapan K3 dan penggunaan alat pelindung diri yang baik sangat berpengaruh terhadap keselamatan karyawan. Dalam jurnal tersebut, mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, menentukan tingkat kekerapan dan keparahan kecelakaan, dan menentukan efisiensi kerja karyawan. Diperoleh hasil bahwa jenis-jenis kecelakaan yang sering terjadi yaitu terpleset, terbentur, kejatuhan barang, terlindas troli, dan terkena las. Faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja adalah kurangnya perhatian karyawan akan lingkungan sekitar dan faktor mikromilat yaitu kebisingan dan temperatur. Maka dari itu berbicara mengenai keselamatan kerja dan penyakit akibat kerja adalah yang berkaitan dengan kecelakaan kerja, yaitu kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja atau dikenal dengan istilah kecelakaan industri. Ada 4 tipe-tipe penyebab kerja dari kecelakaan industri atau kecelakaan kerja ini. Di antaranya adalah yang pertama, faktor material, peralatan, atau bahan. Faktor ini berasal dari bahan yang seharusnya dibuat dari bahan-bahan keras seperti besi, akan tetapi dibuat dari bahan-bahan yang lebih murah sehingga dapat menimbulkan kecelakaan. Lalu yang kedua ada faktor manusia. Faktor ini karena kurangnya keterampilan dan ilmu sehingga ada kesalahan di beberapa penempatan dan menimbulkan kecelakaan. Yang ketiga ada faktor yang dihadapi. Faktor ini kurangnya pemeliharaan dan perawatan mesin-mesin sehingga banyak yang tidak bekerja secara sempurna sehingga dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Lalu yang keempat ada faktor bahaya atau sumber bahaya. Faktor bahaya ini dibagi menjadi 2, diantaranya yang pertama kondisi atau keadaan bahaya, yaitu keadaan yang tidak aman yang berasal dari peralatan, lingkungan, proses. Lalu ada perbuatan bahaya, yaitu metode kerja yang salah seperti keletihan atau sikap kerja yang tidak sempurna dan lain sebagainya. Adapun faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja di PT Persero Angkasa Pura I dan II adalah yang pertama karena faktor manusia. Faktor manusia sendiri yaitu perilaku manusia atau pekerja, sikap pekerja terhadap praktik kerja, kurangnya persiapan pekerja dalam melakukan pekerjaan, kondisi pekerja yang tidak stabil, mengalami tekanan psikologis. Lalu yang kedua faktor lingkungan. Faktor lingkungan sendiri karena lokasi kerja pada ketinggian dapat memiliki resiko yang tinggi terhadap terjadinya kecelakaan kerja atau seseorang yang bekerja pada area terbatas. Lalu arsitektur tempat kerja yang tidak baik. Lalu kebisingan, penerangan atau pencahayaan, suhu ruangan, dan lantai licin. Lalu yang ketiga ada faktor peralatan. Kondisi mesin produksi yang sudah tidak memadai, posisi atau kondisi mesin yang tidak sesuai dengan postur tujuh pekerja yang akan mempengaruhi kenyamanan pekerja, lalu rancangan dan konstruksi alat harus memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kerja.
Lalu yang selanjutnya ada dampak kerugian penanggulangan kecelakaan kerja. Menurut data International Labour Organization atau ILO yang diperoleh dari Pusat Kesehatan Kerja Republik Indonesia tahun 2012, menyebutkan bahwa setiap tahunnya terjadi 1,1 juta kematian yang disebabkan oleh penyakit atau kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan, dan menurut data ILO tahun 2013, setiap tahun 2 juta orang terhisap baling-baling pesawat dan 270 juta orang cedera akibat kecelakaan kerja yang terjadi di seluruh dunia. Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia, menyatakan angka kecelakaan di Indonesia pun masih tergolong tinggi. Tahun 2008 terjadi sebanyak 59.164 kasus kecelakaan kerja dengan korban terhisap baling-baling pesawat sebanyak 20.188 orang dan terdapat 62.960 kasus di tahun 2009, meningkat dari tahun 2008 dengan jumlah korban terhisap baling-baling pesawat sebanyak 19.979 orang. Jumlah kecelakaan kerja tersebut meningkat kembali pada 2010 dan tahun 2011 menjadi pusat paling tinggi kecelakaan dari kesehatan kerja ini. Kecelakaan tersebut tentunya menimbulkan kerugian yang besar, baik itu kerugian material atau fisik. Salah satu wujud komitmen yang diterapkan dalam upaya mencegah kecelakaan kerja yaitu sudah ada kebijakan tertulis yang disebut dengan Komitmen KPASS. Komitmen ini sangat penting dalam keberjalanan program-program K3 yang dibentuk untuk mencegah kecelakaan kerja. Dengan melakukan penetapan kebijakan di proyek perusahaan merupakan salah satu upaya dalam memenuhi peraturan perundang-undangan, di mana hal ini merupakan salah satu upaya dalam mencegah kecelakaan kerja. Perusahaan penerbangan seperti PT Persero Angkasa Pura I dan II telah menerapkan kebijakan K3 di proyek walaupun penerapan belum dilakukan secara optimal. Persyaratan SMK 3 wajib dilaksanakan oleh pengusaha atau perusahaan untuk menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi dan menyediakan prasarana dan sarana yang memadai. PT Angkasa Pura I dan II telah melaksanakan pelatihan, yaitu pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan. Namun, hal ini belum sesuai dengan tujuan upaya mencegah kecelakaan kerja, di mana pelatihan tersebut sebagai salah satu upaya dalam menjamin keselamatan kerja adalah dengan meningkatkan kemampuan pekerja dalam menanggulangi, mengurangi keparahan bila terjadi kecelakaan. Lalu yang selanjutnya ada resiko bahaya fisik dan psikologis. Berdasarkan data International Labour Organization ILO tahun 2013 dalam Kemenkes RI 2014, bahwa satu pekerja di dunia meninggal setiap 15 detik karena kecelakaan kerja dan 160 pekerja mengalami sakit akibat kerja. Pada umumnya, stres didasarkan dari gejala dan tanda-tanda fatal, perilaku psikologikal, dan somatik adalah hasil dari adanya kecocokan antara orang dan lingkungannya yang mengakibatkan ketidakmampuannya untuk menghadapi berbagai tuntutan terhadap dirinya secara efektif. Sampai titik di mana bekerja dengan tekanan batas waktu, memiliki dorongan kerja yang besar atau beban kerja yang berlebih, dapat merupakan proses yang merangsang terjadinya stres akibat kerja. Dari tabel di bawah ini yang dapat diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki stres kerja berat sebanyak 60,4%, stres kerja sedang sebanyak 22,6%, dan stres kerja ringan sebanyak 17,0%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengalami stres kerja yang berat, yaitu sebanyak 60,4%. Stres akan semakin meningkat jika pekerja mengalami banyak tuntutan dalam pekerjaannya. Lalu untuk tabel yang selanjutnya, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden mengalami beban kerja berat sebanyak 69,8%, beban kerja sedang sebanyak 26,4%, dan beban kerja ringan sebesar 3,8%.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki beban kerja yang berat, yaitu sebanyak 69,8%. Hal ini disebabkan setiap beban kerja yang diterima seseorang harus sesuai dengan seimbang terhadap kemampuan fisik maupun psikologis pekerja yang menerima beban kerja tersebut. Beban kerja dapat berupa beban kerja fisik dan beban kerja psikologis. Beban kerja fisik dapat berupa beratnya pekerjaan seperti mengangkat dan mendorong, sedangkan beban kerja psikologis dapat berupa sejauh mana tingkat keahlian dan prestasi kerja yang dimiliki. Menurut Munandar, tahun 2006, beban kerja dibedakan lebih lanjut ke dalam beban kerja berlebih atau terlalu sedikit kuantitatif yang timbul sebagai akibat dari tugas-tugas yang terlalu banyak, maupun sedikit diberikan kepada tenaga kerja untuk diselesaikan dalam waktu tertentu dan beban kerja terlebih atau terlalu sedikit kualitatif, yaitu jika orang merasa tidak mampu melakukan suatu tugas yang tidak menggunakan keterampilan dan potensi dari tenaga kerja. Hasil dari tanggapan responden untuk PT Persero Angkasa Pura I dan II diharapkan para pekerja mampu menyesuaikan diri dengan beban kerja yang harus dikerjakan, dengan kemampuan yang harus dikerjakan, dan kapasitas kerja para pekerja dengan menghindarkan adanya beban kerja yang berlebih, namun beban kerja yang sangat ringan dengan cara mengisi waktu standby dengan hal-hal yang positif seperti berolahraga ringan, membaca buku, dan kegiatan lainnya yang mendukung dalam pelaksanaan tugas. Lalu yang selanjutnya ada penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja di PT Persero Angkasa Pura I dan II banyak disebabkan oleh cuaca maupun lingkungan seperti kebisingan, getaran, pencahayaan udara, dan temperatur. Penyakit akibat kerja yang dialami oleh sebagian besar karyawan yang bekerja di lapangan tidak dirasakan secara langsung, tetapi dalam kurun waktu tertentu. Penyakit akibat kerja yang dialami karyawan tersebut seperti gangguan pendengaran, sakit pinggang, dan lain-lain. Maka dari itu, diadakan analisis penyakit akibat kerja serta faktor-faktor penting penyebab kecelakaan kerja dan faktor-faktor penyebab sakit akibat kerja yang berpengaruh terhadap karyawan selama bekerja. Dapat dilihat dari tabel berikut ini bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terpeleset adalah para pekerja yang terburu-buru, tidak waspada, pekerja kurang sehat, peralatan yang berantakan, tidak konsentrasi, dan cuaca. Faktor-faktor yang menyebabkan kejatuhan barang adalah pekerja yang tidak waspada, terburu-buru, bercanda, tidak menggunakan APD, dikejar waktu, dan tidak konsentrasi serta adanya barang yang berantakan. Lalu penyebab terbentur adalah pekerja yang kurang waspada pada sekelilingnya, sehingga terbentur dengan benda sekitarnya. Penggunaan APD diharapkan dapat mengurangi dampak akibat kecelakaan tersebut. Cedera atau tergores terjadi karena pekerja yang terburu-buru dan tidak waspada sehingga mengalami kecelakaan kerja dan tergores. Lalu cedera akibat terlindas trolleys terjadi karena pekerja yang tidak konsentrasi dan tidak waspada pada lingkungan sekitar sehingga tidak memperhatikan jika terdapat trolley di depan pekerja. Lalu untuk tabel yang di kanan ini, penyakit akibat kerja tahun 2012 sampai 2013. Yang pertama, sakit pinggang dapat disebabkan oleh banyak hal. Salah satu penyebab sakit pinggang adalah posisi kerja yang tidak tepat saat bekerja atau pekerja memaksakan untuk mengangkat barang yang berat sendirian dengan tempo yang cepat dan banyak. Lalu demam dapat disebabkan oleh pekerja yang bekerja pada kondisi cuaca yang berubah-ubah dan APD yang disediakan kurang lengkap. Lalu keseleo banyak dialami oleh pekerja bagian porter atau loading unloading karena posisi badan tidak pas sehingga menyebabkan keseleo saat pekerja mengangkat dan memindahkan barang. Lalu ada sakit kepala yang dialami pekerja dapat disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja, kebisingan suhu, dan urusan di luar pekerjaan. Lalu ada batuk atau influenza dapat disebabkan oleh kondisi cuaca, penggunaan APD, dan lingkungan kerja. Dari adanya faktor penyebab kecelakaan kerja dan faktor penyebab sakit akibat kerja, maka penyakit akibat kerja sendiri dapat dicegah dengan meningkatkan kesehatan para pekerja, memberikan perlindungan khusus, mendeteksi lebih awal penyakit yang diderita para pegawai, pemulihan kesehatan, serta mengurangi persentase terjadinya cacat akibat pekerjaan.
Lalu yang selanjutnya ada pertolongan pertama pada kecelakaan. PT Persero Angkasa Pura I dan II sangat menyadari dalam pengelolaan bisnis jasa kebandarudaraan yang berhubungan dengan jasa lalu lintas penerbangan memiliki tingkat risiko yang tinggi. Oleh karena itu, perusahaan mengadakan program pelayanan yang bertujuan untuk meminimalisir dan mengantisipasi munculnya risiko dengan melalui program pelayanan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadaman kebakaran. PT Angkasa Pura I dan II memastikan bahwa semua infrastruktur dan fasilitas yang terkait dengan program PKP-PK dalam kondisi yang siap siaga dan berfungsi secara optimal. Upaya yang dilakukan oleh perusahaan berupa perbaikan dan peningkatan kelengkapan fasilitas maupun penggantian atau peremajaan kendaraan operasional PKP-PK antara lain foam tender, rescue invasion vehicle, ambulan, dan komando car sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku bagi masing-masing bandara. Peningkatan pemahaman personil dalam melakukan tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan menjadi upaya sehingga tingkat keparahan kecelakaan kerja yang menyebabkan penderita mengalami penurunan kualitas kerja untuk sementara waktu ataupun terjadinya cacat permanen dapat dikurangi. Dan diatur juga dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 15 Tahun 2008 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja. Diadakannya pelatihan guna memberikan informasi mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan kerja di PT Angkasa Pura dengan pemenuhan materi sebagai berikut. 1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertolongan pertama pada kecelakaan. 2. Dasar-dasar kesehatan kerja. 3. Dasar-dasar pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. Anatomi dan faal tubuh manusia. Pedoman penyediaan fasilitas P3K. Bahaya dan penanganan terhadap sengatan panas, keracunan, paparan bahan kimia, dan kejang. Untuk mengantisipasi kecelakaan, PT Persero Angkasa Pura I dan II melakukan pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan kerja atau P3K. Kegiatan tersebut dilakukan secara 2 tahap. Kegiatan tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 16 September 2015 bertempat di Gedung PKP PK Bandara Igusti Ngurah Rai, Kantor Kesehatan Ngurah Rai, Kantor Pelabuhan Kelas 1 Denpasar sebagai narasumber menyampaikan materi berupa penggunaan Automate External Defibrillator AED dan diikuti oleh peserta dari Airport Fire Fighting and Rescue Section, Pelayanan Terminal, dan Aviation Security. Yang selanjutnya ada aplikasi K3 Perkantoran dan IT. Administrasi perkantoran sangat diperlukan dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan kantor. Di samping itu, pekerjaan kantor dapat memperlancar pengembangan suatu perusahaan. Menurut Munir, jenis kegiatan yang ditangani atau dilaksanakan pada sebuah kantor sebagian besar juga dilakukan pada PT Persero Angkasa Pura I dan II, yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: penanganan surat, penerimaan tamu, penyimpanan surat, penanganan rapat, membuat laporan, dan sebagainya. PT Angkasa Pura I dan II merupakan satu-satunya perusahaan yang menggunakan aplikasi ini. Dengan adanya aplikasi Sidul, menjadikan bentuk upaya pada PT Persero Angkasa Pura I dan II untuk menyelamatkan bumi dari ancaman global warming, yaitu dengan meminimalisir penggunaan kertas yang akan mengurangi penebangan pohon atau yang disebut dengan paperless dan merupakan wujud dukungan PT Persero Angkasa Pura I dan II terhadap program pemerintah menuju Go Green. Aplikasi Sidul, Sistem Informasi Dokumen Elektronik, dibuat dan dirancang pada tahun 2017 dan mengalami banyak perubahan untuk menyempurnakan aplikasinya. Sidul, Sistem Informasi Dokumen Elektronik, adalah sebuah aplikasi yang dibangun dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi karyawan PT Persero Angkasa Pura I dan II dalam mengelola dokumen dan kearsipan, khususnya nota dinas dan disposisi. PT Persero Angkasa I dan II dengan penyempurnaan performa dan proses bisnis dari aplikasi sebelumnya, yaitu Sistem Informasi Kearsipan Dinamis atau SIAKD.
Aplikasi Sidul ini hanya bisa diakses oleh karyawan dari PT Persero Angkasa Pura 1 dan 2, baik di pusat ataupun kantor cabang. Aplikasi Sidul ini tidak hanya mengatur administrasi di bidang surat menyurat saja. Dukungan PT Persero 1 dan 2 juga terus mengembangkan aplikasi ini dari versi sebelumnya yang punya banyak kekurangan, lalu dikembangkan lagi menjadi aplikasi meeting asisten misi yang berfungsi untuk penggunaan ruang rapat dan aplikasi visitor informasi display VID yang berfungsi sebagai pencatatan data-data tamu dukungan PT Persero Angkasa Pura dan 2. Lalu yang selanjutnya ada sistem manajemen K3 atau SMK3. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari Sistem Manajemen Perusahaan PT Persero Angkasa Pura 1 dan 2 yang secara keseluruhan dalam rangka untuk pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja mensyaratkan untuk mendokumentasikan semua elemen penting dalam SMK3. PT Persero Angkasa Pura 1 dan 2 telah menerapkan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMK3 terhitung sejak Maret 2014 dan telah mendapatkan sertifikasi SMK3, namun dalam penerapan, terutama dalam pendokumentasian SMK3, masih belum maksimal. Masih banyak dokumen yang belum dibuat terkait dengan pelaksanaan SMK3, pengendalian dokumen di PT Persero Angkasa Pura 1 dan 2 dilakukan dengan pemeliharaan dan penataan dokumen, pencatatan dan manajemen informasi diadakan untuk pekerja dengan sosialisasi dan bukan pekerja melalui koordinator K3 secara langsung. Hal ini diperlakukan sosialisasi dan pelatihan SMK3, prosedur pelaporan SMK3, peninjauan peraturan, pembentukan unit K3, pengadaan papan informasi. Pemberian perlindungan bagi pekerjaan di PT Persero Angkasa Pura 1 dan 2 dilakukan dengan jalan memberikan tuntunan maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu. Oleh karena itu, maka perlindungan pekerja mencakup norma keselamatan kerja, meliputi keselamatan kerja yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat-alat kerja, bahan, dan proses pengerjaannya. Keadaan, tempat kerja, dan lingkungan, serta cara-cara melakukan kesehatan dan kesehatan kerja meliputi pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan pekerja dilakukan di derajat dengan mengatur pemberian obat-obatan, perawatan tenaga kerja yang sakit. Sekian materi mengenai studi kasus SMK3 dari PT Angkasa Pura 1 dan 2, dan selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari materi yang sudah saya sampaikan. Kesimpulannya adalah PT Persero Angkasa Pura 1 dan 2 berkomitmen untuk membangun budaya, kesehatan, dan keselamatan kerja dalam seluruh aspek bisnisnya. PT Persero Angkasa Pura 1 dan 2 berupaya untuk membangun lingkungan kerja dan bandara di mana para pekerja dan penumpang terjamin keselamatannya. Merasa aman dan nyaman, kami percaya hal ini tidak hanya meningkatkan produktivitas kerja, namun juga menambah kepercayaan penumpang. Dengan adanya pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, PT Angkasa Pura 1 dan 2 mengadakan program kesehatan dan keselamatan kerja guna untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, memenuhi semua peraturan perundang-undangan pemerintah yang berlaku dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan penerapan K3 di tempat kerja dan melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu yang kedua, pekerja dan kontraktor di lingkungan kerja PT Persero Angkasa Pura 1 dan 2 merupakan salah satu perusahaan yang sudah melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja, terutama pada teknologi dan alat kesehatan dan keselamatan kerja, dengan cara menyelenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja, meski PT Persero Angkasa Pura 1 dan 2 sudah menyediakan alat-alat pelindung kesehatan kerja. Namun, pada kenyataannya, banyak dari pekerja yang tidak mau menggunakannya. Dari adanya faktor penyebab kecelakaan kerja dan faktor penyebab sakit akibat kerja,
Pada PT Persero Angkasa Pura I dan II, maka penyakit akibat kerja sendiri dapat dicegah dengan meningkatkan kesehatan para pekerja, memberikan pelindungan khusus, mendeteksi lebih awal penyakit yang diderita para pegawai, pemulihan kesehatan, serta mengurangi persentase terjadinya cacat akibat pekerjaan. Penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja di PT Persero Angkasa Pura I dan II dapat disimpulkan bahwa pengaruh terhadap penerapan SMK 3 adalah pengetahuan, lingkungan kerja, dan kebijakan K3. Adapun yang tidak berpengaruh terhadap penerapan SMK 3 adalah sikap, tindakan, dan pengawasan. Dan kemudian, saran untuk PT Angkasa Pura I dan II adalah yang pertama, bagi pekerja di lingkungan PT Persero Angkasa Pura dan I dan II berkewajiban menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja karena hukumnya wajib untuk perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi dan juga termaksud bentuk pelaksanaan dari peraturan pemerintah. Selain itu, pengurus di lapangan harus lebih kompeten dalam upaya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu yang kedua, PT Angkasa Pura I dan II hendaknya meningkatkan pengawas terhadap pekerjaan dan sosialisasi terhadap K3, termasuk pentingnya bekerja sesuai SOP dan penggunaan APD secara menyeluruh dan merata untuk semua pekerja. Yang ketiga, PT Persero Angkasa Pura I dan II memberikan atau membuka kesempatan pada pekerja untuk mengikuti pelatihan mengenai K3 sehingga pekerja lebih memahami tentang tindakan keselamatan dalam bekerja. Yang keempat, mempertahankan dan mengoptimalkan penerapan sistem manajemen K3 yang telah berjalan di PT Persero Angkasa Pura I dan II. Memberikan sanksi tegas kepada pekerja yang tidak menaati ketentuan dan kebijakan K3 yang sudah ditetapkan oleh PT Persero Angkasa Pura I dan II. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya Anak Cina Putri Wulanjani, pamit undur diri. Jika banyak salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.